selamat datang di workshop Precious One. Senang sekali bisa melihat dan berkunjung dan berkenalan langsung nanti dengan teman-teman disabilitas. Nah, di Precious One tuh ada apa aja sih? Nah, di Precious One tuh bukan cuma memproduksi karya, tapi kami sudah mulai peduli dengan lingkungan. Jadi kami menjadi salah satu recycle point di mana karyawan, masyarakat, dan konsumen bisa ikut terlibat untuk mengumpulkan sampah rumah mereka atau kantor mereka dibawa ke kantor kami. Sampahnya itu terdiri dari kertas, semua jenis plastik, semua jenis kertasnya termasuk bon-bon kecil, kemudian plastik itu juga termasuk kabel tis, kemasan-kemasan makanan, tentunya yang udah bersih, yang harus dicuci dulu. Nah, kemudian dibawa ke kami, kemudian bungkus susu gitu ya, peralatan dapur, perlengkapan elektronik yang udah rusak, semuanya bisa. Kecuali kain dan juga sampah organik. Ya, yuk kita masuk ke dalam, lihat workshopnya. Nah, di sebelah kiri saya ini ada tumpukan sendok yang sudah dikemas dengan tisu, lalu dimasukkan ke dalam plastik. Ini adalah project workshop kami, salah satunya namanya I Can Do, di mana dikerjakan oleh anak-anak khusus Down syndrome dan autis. Dan proses pengemasan sendok ini tidak dilakukan di sini, tapi di beberapa lokasi yang memang kami sudah tunjuk ya. Dan ini salah satu kepedulian kami untuk membuat teman disabilitas khususnya Down syndrome dan autis, mereka bisa bekerja dan berkarya, punya kegiatan yang positif, dan punya komunitas yang baik. Mayoritas karyawan kami adalah tuli, tidak bisa mendengar. Dan ini contoh, ini ada satu perusahaan penjual kain untuk jok kursi gitu ya. Lalu mereka coba kirim ke kami dan ini sedang lagi dipilah. Lalu nanti kita akan jadikan pouch dan kemudian ini akan kita berikan kepada nasabah sampah, masyarakat yang sudah menabung sampah. Kita akan dapatkan free ini, pouchnya ini. Jadi kita berusaha untuk mengurangi sampah, jadi kita ketika kita dapat bahan seperti ini, kita berpikir apa sih yang bisa dibuat dari bahan tersebut. Nah, ini sedang mengolah perca juga. Jadi karena kain kita banyak ya, lalu sisa-sisa kecil-kecil, nah mereka menampungnya di sini nih. Menampung, lalu ini nanti akan dijadikan isi bantal. Nah, ini setelah dipotong kecil, ini setelah rapi, dipotong kecil ini, nah nanti akan ada bagian yang menjahit untuk nanti dijadiin tas. Nah, lanjut yuk. Yang tadi potongan kain kecil-kecil kita, nah itu kita masukkan ke dalam ini, isi bantal nih. Nah, ini jadi, ininya juga dari perca. Nah, lalu kita kasih sarung. Nah, ini sarungnya, ini sarung dari kain yang cacat produksi dari print ya, misalnya warnanya berbeda, kemudian ada sedikit cacatnya, mungkin garis atau apa, tapi kain baru. Lalu kita jadiin sarung, dan ini pun bisa ditebus murah dengan sampah 1 kilo, bisa dapetin ini harga 5.000. Ini lagi jahit cerita maling kundang, cerita rakyat, jadi pakai papet jari nanti. Ini lagi cerita bikin kapalnya. Ini Siti, kemudian itu juga ada bagian motong. Ini bagian supervisor kami yang ngatur produksi. Hai. Dia bisa mendengar. Dia disabilitas fisik. Di sini ada beberapa yang fisik ya, disabilitas fisiknya. Kalau ide bisa dari tim, dari ya media sosial sekarang banyak ya dilihat gitu, kemudian dimodifikasi, kemudian untuk bikin polanya udah teman-teman disabilitas. Jadi kita cuma sekedar cari ide gambar, kemudian habis itu info ukuran, lalu mereka yang memproduksi. Ini contoh, ini salah satu kenapa kita bikin ini pengolahan perca. Tempat kunci, jadi ini kurang ringnya ya. Ringnya tinggal nanti ada ring lalu ditarik, kuncinya dimasukin di ring ini. Nah, ini salah satu pengolahan perca kita jadiin ini. Karena ini juga berguna, terus bisa buat kado gitu ya. Gitu buat nyimpen kunci. Nah, terus ya ini bagian jahit, Ferry, dadah. Nah, dia bagian buang benang. Kemudian Ayat, dia fisik tangan.
Ayat. Dia jahit baju. Kemudian ada Tini yang itu dia juga bisa jahit tas, sarung bantal gitu. Dia tuli kalau gitu. Ada yang memang mayoritas mereka sudah basicnya, mereka sudah punya dasarnya ya, kayak bisa menjahit gitu. Tinggal ketika bergabung di sini karena difokuskan misalnya kayak Ayat jahit baju, ya udah fokus gitu. Akhirnya dia jadi lebih mahir dibanding sebelumnya. Yuk kita naik ke atas, ketemu dengan teman-teman disabilitas yang lain. Siapa? Sorry, lagi nggak, dia ngasih tahu mamanya tiba-tiba sakit, dia ngasih tahu. Nah ini Evi, dia itu yang bikin boneka kertas. Tapi dia juga multi ya, jadi dia bisa bikin papet jari ini, dia bisa bikin. Dia dibantu sama dia, timnya. Jadi prosesnya dari gambar yang konsumen kirim, didesain bordir sama Endah. Dia juga tuli, lalu setelah dari desain bordir di komputer itu, dites dulu nih, bener apa enggak, bagus apa enggak gitu ya. Setelah oke, setuju, ukuran dan semuanya, baru dibikin banyak gitu. Dari gambar asli yang dikirim, didesain ulang untuk bisa masuk ke sini. Lalu setelah jadi, baru pakai USB dipindahin pakai ini. Terima kasih katanya. Hah? Sama-sama. Nah ini lagi dia bagian, dia sebenarnya juga bisa bantu jahit, tapi dia lagi bantu ini kebaya. Dia lagi pasang kancing. Kebaya. Enggak, ini buat stok. Karena kita kan harus stok karena buat pameran apa segala macam ya. Terus di e-commerce juga ada kan. Kebaya. Kutu baru. Ini kebaya Kartini, ada yang kutu baru juga. Nah, ini kutu baru. Ya, jadi kami jualannya selain pamer, ya retail juga harus ada gitu ya di e-commerce, terus orang datang langsung, kemudian juga ada di WA gitu ya. Nah, itu kita harus ready barangnya gitu. Ini Sani lagi. Nah, ini yang tadi papet jari itu, ini perlengkapannya di pon buat dekornya. Ini apa ya? Ini tangan atau apa sih ini? Oh, ini buat telinga. Nah, begitulah Precious One.